Nyatanya, terdapat 300.000 bayi baru lahir mengalami neural tube defect atau kondisi gangguan di mana otak dan tulang punggung tidak tertutup sempurna akibat kekurangan dari asam folat dan DHA. Di mana kedua nutrisi ini sangat banyak terkandung dalam susu, khususnya susu kehamilan. Hai netizen, aku Naura dan pada hari ini aku mau menjelaskan terkait pentingnya mengkonsumsi susu selama masa kehamilan. Mom sering bertanya-tanya nggak sih, apakah ibu hamil itu wajib mengkonsumsi khusus kehamilan atau bisa ya diganti dengan susu seperti biasanya, seperti susu sapi atau susu nabati? Tentu amat wajar ya Mom, saat perempuan mengalami masa kehamilan, pasti nutrisi yang dibutuhkan akan lebih ekstra. Beberapa nutrisi tambahan yang memang sangat diperlukan diantaranya asam folat, zinc, zat besi, vitamin D, dan kalsium. Nah, menariknya nih moms, tiap-tiap nutrisi ini memiliki manfaat yang spesifik dan menarik banget. Nah, contohnya zat besi dan zinc itu baik untuk pembentukan sel darah merah, lalu vitamin D dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan sel otot dan tulang, serta asam folat yang pasti udah pada tahu nih manfaatnya, yaitu terkenal mencegah kecacatan pada otak janin. Di mana fungsi ini juga didukung oleh omega 3 DHA yang menariknya punya manfaat lain yang gak kalah penting, yaitu untuk menjamin agar janin memiliki penglihatan yang baik. Pada prinsipnya, susu formula atau susu khusus kehamilan itu dibuat sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi para ibu hamil. Ada beberapa modifikasi khusus yang dilakukan, misalnya mengatur kadar kalori, mengurangi kadar lemak, dan menambahkan beberapa nutrisi penting tambahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau misal kita takar-takar nih perbandingan antara susu kehamilan dan susu biasa, nah netizen kita bisa lihat nutrisinya ini cukup berbeda signifikan. Misal di dalam kadar yang sama atau 100 gram susu sapi itu hanya mengandung sekitar 10-15 mikrogram asam folat, dan ternyata susu kehamilan itu punya kandungan 4 bahkan 6 kali lipat, yaitu 40-60 mikrogram per 100 gramnya. Lalu pada saat kita menelaah kembali kandungan dari asam lemak seperti omega 3 DHA atau omega 6, ternyata susu khusus kehamilan itu menang, di mana nutrisinya pasti lebih kaya dibandingkan susu sapi pada umumnya. Jadi, apakah yang bagus itu mengkonsumsi susu kehamilan? Lalu, ibu hamil nggak boleh mengkonsumsi susu seperti biasanya? Nah, pada prinsipnya nih, Mam, susu kehamilan itu memang dibuat dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Di mana ada beberapa case ya, misalnya nutrisinya itu tidak terpenuhi atau dari makanan yang dikonsumsi ternyata masih belum lengkap juga. Lalu kita mungkin bisa tahu nih, curhatan para ibu hamil, common struggle-nya misalnya sering mual, lalu ada juga yang cenderung picky eater, entah itu muncul sudah sejak lama sebelum kehamilan atau baru saat kehamilan, lalu ada yang cenderung malas mengkonsumsi makanan yang bervariasi, dan nih banyak yang memang nggak punya waktu untuk mengatur meal plan yang ideal untuk ibu hamil. Jadi pada prinsipnya dari berbagai macam permasalahan itu, susu kehamilan bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Tapi tenang kok moms, sebenarnya mengkonsumsi susu apapun selama kehamilan itu diperbolehkan, karena pada prinsipnya nih ya, yang harus dicatat baik-baik adalah minum susu selama kehamilan adalah wajib. Beberapa penelitian sudah mendukung fakta ini dan nyatanya benar. Penelitian telah menunjukkan bahwa ibu hamil yang rajin mengkonsumsi susu sapi selama kehamilannya dapat menurunkan risiko bayi lahir dengan kecacatan otak sampai 31% dibandingkan dengan ibu yang tidak meminum susu sama sekali. Lalu penelitian lain juga menunjukkan dampak menyeramkan jika memang nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil ini tidak terpenuhi dengan baik, di mana 300.000 bayi yang baru lahir dapat mengalami neural tube defect atau kondisi di mana otak dan tulang punggung tidak tertutup sempurna karena pemenuhan nutrisi seperti asam folat dan DHA yang tidak terpenuhi dengan baik, di mana memang keduanya ini sangat banyak dalam susu, khususnya susu kehamilan. Jadi jawabannya Mom, sebenarnya bisa-bisa aja kalau ibu hamil mengkonsumsi susu selain susu kehamilan. Asalkan apa? Memang harus ada pelengkapnya, harus ada komplemennya untuk mengantisipasi adanya kekurangan nutrisi yang memang tidak selengkap susu kehamilan. Nah sekarang Iting mau kasih 3 rekomendasi jenis susu alternatif yang bisa dicoba selain susu kehamilan dan pastinya beberapa komplemen yang harus dipenuhi.
Jenis susu yang pertama adalah susu sapi. Susu sapi yang udah sering kali kita dengar dan kita konsumsi ternyata adalah susu yang mengandung kandungan vitamin D dan kalsium paling tinggi dibandingkan dengan susu jenis lainnya. Dan susu sapi ini juga terkenal dengan kandungan asam amino esensial yang sangat baik untuk pertumbuhan sel-sel pada janin. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, konsumsi susu sapi yang direkomendasikan adalah susu sapi yang telah dipanaskan terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama atau dipasteurisasi agar menjamin bakteri yang terkandungnya ini sudah mati secara total dan tidak menginfeksi janin. Dan yang kedua adalah susu kedelai atau yang sering lebih dikenal sebagai soy milk. Jenis susu ini adalah susu yang paling unggul kandungan asam amino dan proteinnya. Walaupun memang kandungan vitamin D-nya ini setara dengan susu sapi, namun ternyata kandungan kalsiumnya tidak setinggi itu, sehingga perlu adanya penambahan asupan nutrisi lainnya agar tetap terjaga. Nah, kekurangan nutrisi kalsium ini bisa didapatkan dari makanan lain seperti bayam, telur, salmon, dan kacang-kacangan. Fakta uniknya, susu kedelai ini ternyata efektif untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil yang nyatanya secara data itu sangat tinggi dialami ibu hamil atau yang sering disebut sebagai preeklamsia. Di balik berbagai macam manfaatnya, perlu diperhatikan kadar konsumsi susu kedelai ini. Tidak perlu terlalu berlebihan karena jika diminum lebih dari 1 gelas per hari bisa menyebabkan gangguan penyakit yang diakibatkan dari hormon estrogen. Dan yang ketiga adalah susu almond atau almond milk yang memang punya keunggulan khusus nih Mam. Dia baik untuk mom sekalian yang ingin memperhatikan asupan kalori ke dalam tubuh dan masih mau mempertahankan bentuk tubuhnya yang ideal selama kehamilan. Jadi almond milk ini punya keunggulan di bidang kalori karena pada saat kita membandingkan dengan jenis susu lainnya itu lebih rendah gitu. Susu almond ini mengandung kalori sekitar 40-45 kalori, susu sapi mengandung 3 kali lipatnya yaitu 120 kalori. Nah, susu almond ini biasanya paling bisa ditolerir ya rasanya untuk ibu hamil dan biasanya akan menjadi opsi yang paling banyak dipilih begitu. Nah, walau seperti itu susu almond ini punya dengan berbagai macam keunggulannya termasuk dengan kandungan vitamin E yang dapat bermanfaat sebagai antioksidan dan membuat kulit tetap glowing selama kehamilan. Namun tetap ada kekurangannya misalnya kandungan kalsium dan juga kandungan asam folat yang tidak terlalu tinggi. Akhirnya perlu adanya pemenuhan nutrisi lain untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tersebut. Misalnya ada brokoli, ada susu, ada telur, hati, dan lain-lain. Seluruh keputusan akhirnya ada di tangan moms. Dengan berbagai macam pertimbangan perlu diperhatikan agar nutrisinya tetap terpenuhi dengan baik. Yang terpenting moms dan janin yang ada semoga selalu sehat sampai nanti melahirkan bahkan pasca melahirkan. Khusus moms yang ingin lebih tahu mendalam mengenai gizi selama kehamilan bisa banget nih untuk purchase course-nya Eating di Udemy yang akan dibawakan oleh nutritionist yang handal dan juga ternyata adalah seorang ibu hamil yaitu dari Putri Arisyafa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, lalu komen, kasih rekomendasi ide untuk pembahasan video apa yang harusnya dibawakan, dan share ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di bawah agar kalian gak ketinggalan sama update-update video dari Eating. See you on the next video!